Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Fahri Nuriwan dengan NIM 1807963 dari kelas IPA 2B. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam secara bersama-sama. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan kehadirannya kita dapat merasakan nikmatnya keindahan Islam dan juga keindahan alam dunia pada saat ini. Baik, di sini saya akan berpidato terkait dengan pembahasan hadis ke-38, yaitu mengenai siksa neraka yang terdapat dalam 40 hadis pilihan dalam masalah akidah. Di sini saya akan membacakan hadis dan artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalibin wa huwa muntailun bina'laini yagli minhuma limaguhu, yang artinya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dipakaikan padanya 2 sandal yang karena 2 sandal tersebut mendidihlah otaknya. Nah, itulah hadis 38 beserta artinya mengenai siksa neraka. Adapun makna mufradat dari hadis tersebut ialah ahwanu yang paling ringan, ahlin nari penduduk neraka, azaban siksa, Abu Thalibin Abu Thalib, wahwa dan dia laki-laki, muntailun orang yang memakai sandal, bina laini dengan 2 sandalnya, yagli mendidih, min huma dari keduanya, dimawuhu otaknya. Nah, sebanyak-banyak di antara kita yang berani mengambil resiko dengan terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan berdosa dengan terang-terangan terhadap orang lain.
soal seberapa banyak dosa yang timbul dianggap hal yang kesekian dan bahkan tak masuk akal dalam skala prioritas untuk dipikirkan. Padahal siksa neraka yang paling ringan saja begitu sangat menyengsarakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siksa yang paling ringan itu bisa mendidih otaknya karena terkena api neraka yang teramat panas. Apalagi siksa api neraka pada tingkatan selanjutnya yang tentunya lebih menyengsarakan lagi. Meskipun demikian, banyak orang tak mau peduli bila diingatkan akan hal tersebut. Karena itu, diharapkan kita untuk saling mengingatkan, untuk menetapi kebaikan atau kembali ke jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang benar-benar beriman pasti akan merasakan adanya manfaat dari setiap peringatan. Berbeda dengan orang-orang yang sudah terkunci hatinya. Diperingatkan atau tidak, itu sama saja, tidak ada bedanya, dan tak akan mengubah perilakunya. Mudah-mudahan hati kita masih tersentuh dengan setiap peringatan untuk tidak melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Bila tidak, itu pertanda kerugian besar karena bisa membuat bangkrut di akhirat kelak sehingga menjadi penghuni neraka. Nah, adapun pendapat dari berbagai para mufassir mengenai hadis ke-38 ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 124 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, bukan hanya satu orang salaf, namun lebih dari itu. Mereka berdalil dengan ayat ini tentang adanya siksa kubur. Diriwayatkan At-Tafsir Al-Qayyim halaman 358. Begitu pula Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ayat-ayat lain yang menunjukkan adanya siksa kubur. Kita dapat melihat pula dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala berfirman yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Adapun perkataan malaikat yang artinya, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Siksa yang sangat menghinakan di sini adalah siksa di alam barzah atau alam kubur. Karena alam kubur adalah alam pertama setelah kematian. At-Tafsir Al-Qayyim halaman 358. Begitu juga hal serupa dengan surat Al-An'am tadi adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, kalau kamu
melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu yang akan merasa ngeri." Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Siksa yang dirasakan yang disebutkan dalam ayat ini adalah alam barzah, karena alam barzah adalah alam pertama setelah kematian. Begitu pula menurut pandangan Ibnu Abil Iz rahimahullah ketika menjelaskan perkataan At-Tawawi mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini adanya siksa kubur. Selain membawakan surat Al-Mu'min sebagai dalil adanya siksa kubur, beliau juga membawakan firman Allah Ta'ala yang artinya, "Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka binasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." Quran Surat At-Tur ayat 45-47. Setelah membawakan ayat ini, Ibnu Abil Iz mengatakan ayat ini bisa bermakna siksa bagi mereka dengan dibunuh atau siksaan lainnya di dunia. Ayat ini juga bisa bermakna siksa bagi mereka di alam barzakh atau alam kubur. Inilah pendapat yang lebih tepat karena kebanyakan dari mereka mati namun tidak disiksa di dunia. Atau ayat ini bisa bermakna siksa secara umum. Nah, itu mungkin beberapa pandangan atau pendapat dari para mufasir. Oke, selanjutnya mungkin saya akan berpandangan sedikit mengenai pembahasan tadi. Di sini neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali kita sebagai manusia di akhirat kelak. Siksa neraka bagi orang kafir bisa berkali-kali lipat dari siksa yang paling ringan, yang hanya dipakaikan sepasang sendal yang bisa mendidihkan sampai ke otak. Mereka akan mendapatkan siksa neraka yang berlipat ganda. Hadis ini menjelaskan siksa neraka yang paling ringan, yaitu dipakaikan sendal yang bisa mendidihkan otaknya. Dan penghuni neraka yang mendapat siksa paling ringan itu adalah Abu Thalib, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Dan Abu Thalib tersebut adalah paman Rasulullah SAW. Beliau adalah seseorang yang selalu membela Rasulullah ketika berdakwah, tetapi tidak memutuskan untuk masuk Islam. Karena itu, beliau mendapat siksa neraka yang paling ringan. Setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penghuni surga atau neraka. Tidak ada yang tahu takdir itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sebagai hambanya, kita diharuskan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan terus beramal soleh dan beribadah serta mengerjakan segala perintah dan larangannya. Niscaya ia termasuk penghuni surga. Tetapi jika ia kufur dan berprasangka buruk kepada Allah, niscaya ia termasuk penghuni neraka. Wallahu a'lam. Mungkin sekian pidato atau ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.